as-sidq. As-sidq itu artinya kejujuran. Ini diperintahkan. Ya, dan dia diperintahkan dalam artian seseorang itu wajib untuk bersikap jujur. Allah perintahkan kepada kita untuk bersikap amanah atau bersifat amanah, berakhlak amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, kan begitu ayatnya. Jadi apa hukumnya amanah jemaah sekalian? Hukumnya adalah wajib. Ya, dan orang yang tidak amanah maka dia masuk dalam kategori perbuatan kemunafikan. Ya, menyalahi janji salah satu di antara sifat orang-orang munafik, dan itu dilarang, berdosa. Kemudian al-karam, ya, memiliki sifat al-karam atau dermawan. Nah, ini juga diperintahkan oleh agama kita, namun tentu saja perintah ini jemaah sekalian akan berbeda-beda nantinya. Ya, akan berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang ada pada seseorang. Nah, bedanya dengan adab, kalau adab itu jemaah sekalian, dia kalau kita lihat ya di dalam kaidah usul itu dikatakan bahwa kalau ada perintah di dalam agama kita, di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis yang sahih, maka perintah itu menunjukkan sebuah kewajiban. Kalau ada larangan, maka larangan itu menunjukkan sebuah pengharaman. Jadi kalau kita dilarang melakukan sesuatu, maka hukumnya haram. Allah larang kita untuk memakan babi misalnya, maka itu berarti memakan babi hukumnya haram. Allah larang kita untuk meminum minuman keras, itu berarti minuman keras hukumnya haram. Nah, itu kaidah. Allah perintahkan kita mengerjakan ibadah sholat, berarti ibadah sholat hukumnya wajib. Maksudnya sholat lima waktu ya. Allah perintahkan kita untuk bayar zakat, maka hukum zakat adalah wajib. Nah, itu kaidahnya. Jadi apa yang diperintahkan maka hukumnya wajib, dan apa yang dilarang hukumnya haram. Cuman kalau kita masuk dalam pembahasan adab jemaah sekalian, maka hukum asal ini hukum asal ini antara halal dengan antara perintah dan larangan, antara kewajiban dan keharaman, ini berubah status hukumnya, diturunkan status hukumnya. Jadi kan sebenarnya hukum-hukum taklif perubahan itu kan ada 5. Yang pertama wajib, mandub atau sunnah, kemudian mubah, lalu makruh, kemudian yang paling bawah haram. Kalau dia adalah sesuatu yang diperintahkan dan masuk dalam kategori pembahasan adab, maka diturunkan itu hukumnya yang tadinya wajib menjadi mandub atau sunnah. Sedangkan kalau dia adalah sesuatu yang dilarang, tapi larangan ini berkaitan dengan pembahasan adab, maka yang tadinya hukumnya haram diturunkan menjadi makruh. Nah, itu kaidahnya seperti itu di dalam pembahasan adab dan akhlak. Nah, makanya jamaah sekalian, meskipun terkadang ini kaidah umum ini jamaah sekalian, ini kan adalah kaidah pengecualian. Ya, jadi tadi kalau kita katakan hukum asalnya perintah adalah wajib, hukum asalnya larangan adalah haram, itu hukum asal. Ini kaidah. Dikecualikan kaidah ini jamaah sekalian ketika masuk dalam pembahasan adab. Kalau masuk pembahasan adab, yang tadinya wajib diturunkan jadi sunnah, yang tadinya haram diturunkan jadi makruh. Nah, jadi ini pengecualian ini kalau masuk dalam pembahasan adab. Cuma kata ulama kita lagi, kalau seandainya ada dalil yang menguatkan atau memberikan ancaman bagi seseorang yang meninggalkan sebuah adab, atau bagi seseorang yang diperintahkan untuk melakukan sebuah adab, kemudian datang ancaman di situ jemaah sekalian, maka beralih status kembali. Yang tadinya tadi sudah sunnah itu kembali menjadi wajib. Yang tadinya sudah makruh kembali menjadi haram. Nah, saya kasih contoh misalnya jemaah sekalian, seperti di antara adab itu adalah makan dengan tangan kanan. Nah, makan dengan tangan kanan itu kalau kita makan adabnya orang makan jemaah sekalian dalam agama Islam adalah makan dengan tangan kanan. Nah, kalau kita pakai itu tadi hukum jemaah sekalian, yang tadinya kan Nabi perintahkan kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Jadi tadi kalau kita pakaikan ini kaidahnya jemaah sekalian, kalau Nabi perintahkan itu berarti hukumnya wajib. Tapi karena ini masuk dalam pembahasan adab, maka diturunkan yang tadinya wajib berubah menjadi sunnah.
Jadi hukumnya jamaah sekalian makan dengan tangan kanan itu adalah sunnah. Cuman sekarang ada hadis Nabi SAW yang lainnya yang mengatakan makan dan minumlah dengan tangan kanan karena sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kiri. Nah, jadi ini ada ancaman dari Nabi SAW untuk kita meninggalkan perbuatan makan dan minum dengan tangan kiri karena itu adalah menyerupai perbuatan syaitan. Olehnya itu jamaah sekalian, ketika ada hadis yang seperti ini yang mengancam atau memberikan informasi tambahan, yang tadinya makan dengan tangan kanan itu yang hukumnya sunnah, maka beralih status kembali hukumnya menjadi wajib. Nah, ini seperti inilah jamaah sekalian kaidah-kaidah yang dijelaskan oleh ulama kita berkaitan dengan pembahasan adab. Nah, di sini disebutkan ada banyak adab di sini. Di antaranya adalah at-ta'addubu bil adabil islamiyah wa minha. Di antara adab-adab Islam yang pertama adalah assalamu atau mengucapkan salam. Nah, mengucapkan salam di sini maksudnya di luar daripada rangkaian ibadah yang kita kerjakan. Karena kalau dia rangkaian ibadah, ya dalam konteks tertentu salam itu hukumnya rukun. Ya, jadi tidak bisa kita bilang, oh salam kalau begitu salam dalam sholat hukumnya sunnah. Anda bisa begitu. Karena salam yang dimaksud di sini adalah salam dalam konteks umum, di luar daripada pelaksanaan ibadah. Jadi kalau di luar dari pelaksanaan ibadah sholat jamaah sekalian atau ibadah-ibadah yang memang ada rangkaian ucapan salam di dalamnya, maka itu hukumnya adalah sunnah. Nah, makanya ulama kita mengatakan hukum memulai salam itu hukumnya sunnah, tapi menjawab salam hukumnya wajib. Nah, makanya jamaah sekalian, kata ulama kita dalam hadis dijelaskan di antara hak seorang muslim atas muslim yang lain adalah kalau bertemu mengucapkan salam. Ulama kita jelaskan memulai mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, tapi menjawabnya hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Cuman jamaah sekalian, meskipun ini adalah ibadah yang sunnah seperti yang tadi kita bilang, jadi mengucapkan salam kepada seseorang itu hukumnya sunnah, tapi dia adalah salah satu di antara syiar agama Islam yang paling besar, di antara amalan yang paling mudah dilakukan dan sangat banyak pahalanya. Plus juga orang yang memulai mengucapkan salam itu menjadi sebab orang lain mendapatkan pahala yang wajib. Nah, makanya ulama menjelaskan meskipun memulai salam hukumnya sunnah, tapi dia mendapatkan keutamaan yang lebih dibandingkan orang yang menjawab salam, karena dia menjadi sebab orang lain mengamalkan ibadah yang wajib. Jadi ucapan salam jamaah sekalian, dalam hadis Nabi SAW mengatakan ketika ada seseorang datang kepada Nabi mengucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah, kata Nabi SAW, wa alaikassalam asyara, 10. Kemudian datang lagi sahabat mengatakan assalamualaikum warahmatullahi, kata Nabi SAW, wa alaikassalam warahmatullahi, 20. Kemudian datang orang yang ketiga mengucapkan salam yang sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata Nabi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, 30. Nah, para sahabat bertanya, apa maksudnya itu ya Rasulullah, 10, 20, 30? Kata Nabi, orang yang mengucapkan salam hanya keselamatan saja, assalamualaikum, maka pahalanya ada 10. Orang yang menggenapkan assalamualaikum warahmatullahi, maka pahalanya 20. Orang yang sempurna salamnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka pahalanya 30. Nah, jadi ini seperti yang tadi kita bilang, ibadah ini jamaah sekalian mudah dan simpel, tapi banyak orang yang menganggap remeh ini, padahal pahalanya sangat besar. Nah, oleh karenanya mengucapkan salam salah satu di antara adab, dan dia adalah syiar Islam yang paling besar. Salah satu di antara syiar Islam yang paling besar, yang tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat dan sebagainya. Hanya saja perlu kita lihat, ketika saudara kita misalnya sedang berada dalam kondisi tidak bisa menjawab salam, maka ini tentu saja harus diperhatikan juga. Karena pernah Nabi SAW sementara buang air kecil, ada sahabat yang mengucapkan salam, maka dilihat oleh sahabat, Nabi SAW hanya memberikan isyarat saja dan tidak membalas salam. Nah, sama juga kalau sementara sholat tiba-tiba ada orang lewat di belakang kita ucapkan salam ke kita, maka cukup dia memberikan isyarat saja bahwa kita sementara sholat, ya, dan tidak perlu menjawab salamnya.
Kemudian jemaah sekalian, ada hukum fikih juga di sini tentang masalah salam ini, bahwa kalau kita ingin menjawab salam maka diberikan tambahan huruf waw. Nah, jadi kalau kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kalau mau dijawab salamnya maka ucapannya adalah waalaikumsalam. Nah, itu harus ditambah huruf waw. Di antara hukum fikih juga jemaah sekalian, bahwa kalau kita masuk ke dalam rumah dan rumah itu ada penghuninya, ada orang di dalam, maka ucapan salamnya sebagaimana yang kita katakan tadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau kita tahu bahwa rumah ini kosong, tidak ada orang di dalamnya, atau mungkin kita lah pemilik rumah itu dan kita tinggalkan rumah dalam keadaan kosong, kita yang kunci, ketika kita membuka kunci pintu jamaah sekalian, kita ingin masuk, maka berubah itu ucapan salamnya. Ucapan salamnya menjadi assalamu alaina warahmatullahi, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu sebagaimana hadis Nabi SAW. Karena jamaah sekalian, ini ucapan salam yang seperti ini adalah doa keselamatan untuk kita dan hamba-hamba Allah yang soleh. Karena ulama kita menjelaskan bahwa kita tidak tahu jamaah sekalian, mungkin di dalam rumah kosong itu mungkin ada di antara makhluk ciptaan Allah SWT, mungkin ada malaikat di dalam, atau mungkin ada jin, dan boleh jadi jinnya itu adalah jin yang baik, beriman dan seterusnya. Dan boleh jadi juga jin yang menempati rumah tersebut, tempat itu adalah jin yang buruk. Makanya doanya kita, assalamu alaina, keselamatan untuk kami yang datang di tempat ini supaya kita tidak diganggu. Kalau seandainya ada jin yang buruk, jin yang jahat, maka kita doakan assalamu alaina, keselamatan bagi kami. Itu berarti kita mendoakan diri kita sendiri untuk terjaga dari gangguan jahat mereka. Kemudian kita doakan juga wa ala ibadillahi sholihin, dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, maksudnya supaya mungkin ada jin-jin baik di dalam situ, supaya mereka juga tidak mendapatkan gangguan. Karena ternyata jemaah sekalian, ini saya pernah membaca itu satu keterangan hadis yang mengatakan kenapa itu Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk membiarkan anak-anak kecil usia 5 tahun di bawah usia tamyiz, 5 tahun ke bawah, untuk berkeliaran pada saat waktu maghrib masuk. Ya, itu pernah saya tidak tahu apa pernah saya jelaskan di sini juga. Jadi ternyata jemaah sekalian, jin itu kan diciptakan dari api. Api itu berwarna merah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa kenapa Nabi melarang atau kenapa Nabi memerintahkan kita kalau sudah masuk waktu maghrib maka suruh anak-anak kecil itu masuk ke dalam rumah, tidak boleh ada yang berkeliaran. Anak kecil di bawah 5 tahun. Alasannya jamaah sekalian, karena ternyata ketika masuk waktu maghrib itu langit itu dominannya berwarna kemerah-merahan. Nah, itulah yang menjadi alasan. Ternyata pada sebagian waktu jamaah sekalian, jin itu Allah SWT berikan kelebihan kepada mereka, di mana mereka memiliki kekuatan yang lebih besar ketika bertemu dengan spektrum warna yang sesuai dengan asal penciptaan mereka. Ini penjelasan dari ulama kita. Nah, makanya Nabi SAW perintahkan kalau sudah masuk waktu maghrib, anak-anak kecil yang 5 tahun ke bawah yang belum bisa melindungi dirinya dengan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau doa-doa, zikir-zikir dan sebagainya, maka disuruh masuk semuanya, disuruh masuk. Nanti kalau sudah lewat waktu maghrib baru boleh, kalau mungkin ada hajat, keperluan, maka silakan diperbolehkan untuk keluar, tapi yang paling baik adalah keluar bersama orang dewasa. Itu yang paling baik. Kenapa jamaah sekalian? Kata Imam Ibnu Qayyim, nah ternyata seperti itu. Jin itu jamaah sekalian, selain untuk menghindari, karena ini kan jin lebih besar kekuatannya ketika masuk waktu maghrib, jin itu jamaah sekalian sangat dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Mungkin ada di antara jin-jin tersebut yang akhirnya merasuki tubuh anak kecil itu dan memberikan gangguan. Karena anak kecil itu belum bisa melindungi dirinya dengan doa-doa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang juga jamaah sekalian boleh jadi juga sebagian di antara jin-jin yang baik itu dia datang kepada anak-anak kecil kita dan berlindung di dalam tubuhnya anak-anak kita dari gangguan jin-jin yang jahat. Nah, itu penjelasan para ulama kita seperti itu. Sampai jin-jin yang baik itu jamaah sekalian untuk melindungi diri mereka dari gangguan jin yang jahat,
itu mereka masuk ke dalam tubuh seseorang supaya terlindungi. Nah, makanya anak-anak kita itu dilarang atau Nabi arahkan kita untuk melindungi anak kita, disuruh masuk semuanya ketika waktu maghrib sudah datang. Nah, makanya biasa biasa ini kan ungkapannya orang-orang tua biasa ini, ya. Jadi kalau sudah masuk waktu maghrib, jangan ini, jangan main terlalu ini, jangan keluar rumah dan sebagainya. Itu kan biasa omongannya orang-orang tua kita jamaah sekalian. Padahal sebenarnya itu hadis Nabi SAW sebenarnya. Itu hadis Nabi SAW, kandungan hadis Nabi SAW, dan telah dijelaskan oleh para ulama kita. Kemudian di antara adab yang diperintahkan oleh agama kita adalah al-basyasyah. Al-basyasyah itu artinya adalah sifat ramah, ya. Jadi apa istilahnya itu, orang bilang sifat basyasyah itu jemaah sekalian supel, ya, supel. Jadi mudah bergaul dan seterusnya. Jadi basyasyah ini jemaah sekalian, ini diantara adab ketika kita bergaul dengan sesama saudara-saudara kita. Jadi basyasyah itu artinya ketika kita bergaul dengan saudara-saudara kita, dengan tetangga kita dan sebagainya, jamaah masjid dan seterusnya, maka basyasyah itu artinya kita mudah memberikan senyum, mudah memberikan bantuan dan sebagainya. Nah, itu namanya basyasyah. Dan ini jamaah sekalian telah banyak kita contohkan dalam pertemuan yang sebelumnya. Di antara akhlak seorang muslim adalah senang memberikan bantuan kepada saudaranya, bersikap baik, memberikan pertolongan dan seterusnya. Juga di dalam hadis Nabi SAW dia mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Kata Nabi SAW, jangan pernah anggap remeh sekecil apapun perbuatan kebaikan, meskipun itu hanya dengan berjumpa bersama saudara kita dengan wajah yang berseri-seri. Nah, wajah berseri-seri ini jamaah sekalian, inilah yang disebut sebagai basyasyah. Nah, jadi kita ramah, berjumpa. Karena kadang juga jamaah sekalian ada orang, ada muslim, tetangga kita, jamaah masjid kita dan seterusnya, dia yakini itu bahwa gigi itu aurat. Ya, sebagian begitu, dia anggap itu gigi aurat. Aurat itu kan tidak boleh nampak, ya. Seperti lutut ini, lutut dengan pusat ini kan jemaah sekalian aurat, jadi tidak boleh nampak. Nah, sebagian orang begitu, ada yang giginya itu dia anggap sebagai aurat, makanya susah sekali senyum, susah sekali tersenyum. Nah, ini perlu diperhatikan jemaah sekalian bahwa tersenyum itu kalau dia adalah sesuatu yang diniatkan untuk menjadi bagian daripada adab kita, akhlak kita, maka dia menjadi ibadah. Nah, ini kan juga jamaah sekalian dijelaskan oleh para ulama kita, kenapa ini tersenyum, al-basyasyah, sifat ramah dan sebagainya. Kenapa itu menjadi bagian daripada adab dari umat Islam? Karena memang ada hikmah yang sangat besar. Ya, dan ilmu psikologi itu sudah menjelaskan ya Mas kayak bahwasanya ternyata orang yang bermuka masam, orang yang suka marah dan sebagainya itu lebih cepat menua dibandingkan dengan orang yang hidupnya jauh lebih supel, hidupnya penuh dengan keramah tamahan dan seterusnya, mudah tersenyum, membantu. Nah, itu urat-urat yang ada di wajahnya ini jamaah sekalian, ini yang akan memberikan efek positif ketika orang itu mudah tersenyum, tertawa dan seterusnya. Kemudian di antara adab juga adalah wal aklu bil yamin wasyurbu biha. Makan dengan tangan kanan dan minum dengan tangan kanan. Nah, ini yang tadi kita jelaskan bahwa makan, jadi meskipun di sini diberikan contoh makan dan minum dengan tangan kanan, tapi penjelasan tentang makan dan minum ini jamaah sekalian kan penjelasan yang lebih kompleks sebenarnya. Dan ada banyak jamaah sekalian hukum-hukum adab-adab yang dijelaskan oleh Nabi kita sehubungan dengan makan dan minum. Di antaranya adalah seperti hadisnya Umar bin Abi Salamah. Ini anak kecil, namanya Umar bin Abi Salamah. Hadisnya sahih. Suatu ketika jamaah sekalian, anak kecil ini dia makan di depan Nabi SAW. Nabi mengatakan, ya gulam, wahai anak kecil, kul sammillah, bacalah bismillah, wakul biyaminik, dan makan dengan tangan kananmu, wakul mimma yalik, dan makan dari apa yang ada di sekitarmu. Nah, ini 3 adab jamaah sekalian. Ini 3 adab diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi kalau kita jalankan atau kita jelaskan ini 3 adab, yang pertama sambillah, bacalah basmalah.
Membaca basmalah ini jamaah sekalian seperti yang tadi kita bilang bahwa kalau dia pembahasan adab itu berarti hukumnya diturunkan menjadi sunnah. Tapi karena ada keterangan hadis yang lainnya mengatakan bahwa orang yang makan dan tidak membaca basmalah maka dia makan bersama syaitan. Nah, oleh karena itu berubah kembali status hukumnya ini yang tadinya wajib berubah menjadi sunnah maka dikembalikan menjadi hukum wajib. Apalagi dalam hadis yang lain juga sahih Nabi mengatakan, bacalah basmalah kalau kamu lupa maka bacalah bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Sampai kalau kita lupa jamaah sekalian, kita lupa ini baca bismillah sebelum makan dan minum, sementara kita makan sudah 3 piring, sudah 3 suapan, tiba-tiba kita ingat, saya belum baca bismillah ini. Maka yang dibaca itu adalah bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Dengan menyebut nama Allah pada awal dan pada akhir proses saya makan. Sama juga kalau kita minum seperti itu. Nah, ini menjelaskan bahwa membaca basmalah sebelum makan dan minum hukumnya wajib. Kalau ada yang lupa membaca basmalah maka bacaannya bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Kemudian jemaah sekalian, ada juga Imam Nawawi seperti beliau jelaskan jemaah sekalian, bolehkah kita membaca bismillahirrahmanirrahim? Boleh. Nah, meskipun dalam teks hadisnya itu memang hanya mengatakan bismillah. Tapi bolehkah ditambah bismillahirrahmanirrahim? Hukumnya boleh. Bahkan menurut sebagian ulama itu lebih sempurna. Itu lebih sempurna kalau kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kata Nabi SAW, wa qul biyaminik, setelah membaca basmalah maka makan dengan tangan kanan. Nah, ini masalahnya jamaah sekalian, karena motornya kita itu jamaah sekalian semuanya starternya di tangan kanan. Seandainya ada motor dijual starter tangan kiri, maka itu kita beli. Karena biasa kalau kita mau makan, minum dan sebagainya, makan gorengan pakai tangan kiri kalau begitu. Nah, jadi paling bagus sekali itu kalau kelaparan atau kehausan betul singgah dulu di pinggir jalan. Karena biasa sementara naik motor jamaah sekalian sudah bagus ini, ada wanita-wanita yang bercadar atau wanita-wanita yang sudah pakai jilbab bagus, tapi minuman boba-boba itu di atas motor pakai tangan kiri. Saya bilang ini sudah bagus sekali, ini jilbabnya sudah bagus sekali dan seterusnya, tapi minumnya masih pakai tangan kiri. Nah, ada juga yang karena terlalu asik ini, kelaparan juga, jadi singgah dulu beli gorengan tahu isi, kemudian sambil bawa motor sambil makan tahu isi pakai tangan kiri. Nah, itu masalahnya mas sekalian, karena starternya motor itu di tangan kanan. Seandainya starter motor di tangan kiri bagus itu, jadi makanya tangan kanan. Nah, olehnya itu ini penting untuk diperhatikan ya mas sekalian, karena makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan itu hukumnya wajib. Ya, makanya pernah ada sahabat Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW sementara makan dilihat oleh salah seorang sahabat sementara makan dilihat sama Nabi SAW. Sahabat itu makan dengan tangan kiri. Kata Nabi SAW, wahai sahabatku, makanlah dengan tangan kanan. Apa sahabat ini katakan? Ya Rasulullah, saya tidak bisa makan dengan tangan kanan. Istilahnya ini kiri dan leka ini. Jadi orang kidal jamaah sekalian, dia makan pakai tangan kiri. Kata Nabi SAW, ma yamna'uhu illal kibr. Sahabat ini tidak ada yang menghalangi dia untuk makan dengan tangan kanannya kecuali kesombongannya. Nah, akhirnya apa yang terjadi jamaah sekalian? Ketika dia mau makan pakai tangan kirinya, tidak bisa dia angkat itu tangan kirinya. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala berikan hukuman kepada sahabat tersebut untuk tidak bisa makan dengan tangan kirinya. Karena dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak bisa makan dengan tangan kanan saya." Sekalian Allah berikan hukuman tidak bisa makan pada saat itu. Nah, akhirnya dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mulai memaksakan dirinya untuk makan dengan tangan kanan. Jadi jamaah sekalian, makan minum dengan tangan kanan. Kemudian yang ketiga adalah masih di antara adab makan dan minum, kata Nabi SAW, wa kul mimma yalik, makan dari apa yang di sekitar kita. Nah, ini juga jamaah sekalian di antara adab ketika kita makan, untuk menunjukkan bahwa kita ini tidak rakus terhadap makanan dan minuman. Nah, itu jadi kita diperintahkan untuk tawadhu, untuk kita lebih lebih zuhud terhadap makanan dan minuman. Makanya Nabi katakan, kalau mau makan ada hidangan yang banyak di depan kita, maka makanlah dari makanan yang paling terdekat. Nah, kecuali kata ulama kita jamaah sekalian. Jadi jangan
Ya, seperti ini biasa begitu kan. Jadi ada makanan di depannya, ada di songkol dan sebagainya, ada jalan pote dan seterusnya. Tapi ada yang kayaknya lebih enak di ujung sana. Nah, itu dia langsung loncat tangannya ke sana. Nah, itu kalau pas tong seandainya dia mau ambil apa itu namanya? eh, dia mau ambil onde-onde, tinggal satu biji. Pas dia ambil tangannya begini, ternyata ada yang duluan nih. Nah, tinggal kelapanya mami kalau begitu. Nah, jadi makanya jamaah sekalian ini, Nabi memang sudah ajarkan jamaah sekalian bahwa mengambil makanan itu dari makanan yang terdekat, apa yang ada di depan kita dan seterusnya. Nah, cuma jamaah sekalian, ada penjelasan ulama kita bahwa kalau seandainya ternyata makanan yang di depan kita ini semuanya makanan yang kita tidak sukai. Ini kasus, ini kasusnya mas kan? Karena persoalan makanan, kalau ada makanan yang kita tidak suka, itu bukan aib. Itu bukan aib. Saya kasih contoh, mungkin di antara kita, seperti saya misalnya, dulu saya tidak suka makan sayur paria, karena kami memang pahit ya mas sekalian. Nah, atau mungkin beberapa jamaah ada yang tidak suka dengan jenis makanan tertentu, kemudian itu yang dihidangkan di depan kita. Nah, bagaimana jalan keluarnya? Ternyata di sebelah sana ada makanan yang kita suka. Nah, kata para ulama kita jamaah sekalian, yang seperti ini menolak sesuatu makanan yang kita tidak sukai atau kita tidak terbiasa makan makanan itu bukan sebuah aib dan kesalahan. Karena Nabi pernah jamaah sekalian di dalam sebuah perjalanan safar bersama sahabat namanya Khalid bin Walid radhiyallahu taala. Khalid bin Walid ini kan dia pejuang, dia mujahid. Mujahid itu jamaah sekalian bukan hanya cuman bisa makan makanan-makanan restoran dan sebagainya, makan rumahan, tidak. Mujahid itu dia harus persiapan sama dengan bapak TNI. Bapak TNI itu makan macam-macam. Dia macam-macam dia. Yang jelas bisa mempertahankan hidup di tengah hutan, itu semuanya dimakan. Nah, makanya Khalid bin Walid waktu itu jemaah sekalian dia datang bersama Nabi dan beberapa sahabat datang ke sebuah perkampungan di tengah perjalanan safar. Dihidangkan di depan Nabi SAW namanya dop. Dop itu jemaah sekalian kalau kita di Makassar biasanya disebut sebagai padale atau biawak. Nah, biawak. Cuman kalau kita biawaknya ini biawak besar. Beda dengan dop. Dop itu jemaah sekalian ukurannya cuma seperti ini saja. Seperti tangan saja ini. Cuman bentuknya sama persis seperti biawak. Bedanya cuman di ujung ekornya. Kalau di ujung ekornya itu bob jamaah sekalian, dia agak ada gerigi-geriginya seperti itu. Ya, dia agak berbeda sedikit. Dan bedanya bahwa kalau biawak itu jamaah sekalian di hidupnya di tempat-tempat basah dan sebagainya. Kalau bob ini dia hidupnya di gurun pasir. Dan dia tidak makan daging. Dia cuma makan buah-buahan saja. Ternyata seperti itu top itu. Makanya Nabi SAW bolehkan untuk memakan apa? Makan top. Nah, pada saat itu Nabi SAW dihidangkan makanan ini, hewan ini yang top ini. Dan ini ternyata rahasia, salah satu di antara rahasia kekuatan orang-orang Arab. Itu makan apa? Makan top. Nah, ini kalau kita datang ke beberapa restoran di Medina, itu sebagian restoran Medina itu ada yang menyediakan memang itu, bob itu. Nah, saya pernah lihat jamaah sekalian dihidangkan itu memang masih utuh, kayak toke besar. Ya. Satu nampan besar seperti ini itu melengket itu di atas nasi itu satu ekor gitu jamaah sekalian. Luar biasa. Bagaimana cara dimakan ini? Makanya pas dihidangkan di hadapan Nabi SAW, beliau mundur. Kemudian beliau mengatakan, silahkan kalian makan, saya tidak makan yang seperti ini. Ditanya kepada beliau, kenapa tidak makan Rasulullah? Karena ini bukan makanan orang-orang kampung halaman saya. Orang-orang Mekah Medina tidak biasa makan yang seperti ini. Tapi kalau orang pedalaman, orang-orang Badui dan sebagainya seperti Khalid bin Walid yang perjalanan ke sana kemari mempertahankan hidup, nah ini biasa ini. Nah, artinya tadi kalau ada makanan yang kita tidak suka jemaah sekalian, kita bisa menyampaikan, mohon maaf saya tidak makan, tapi jangan dicela. Karena mencela makanan itu hukumnya haram. Nabi memang melarang kita jemaah sekalian. Kalau ada makanan yang dihidangkan dan kita tidak sukai, maka jangan dicela. Cukup katakan saya tidak makan. Nah, jadi kalau makanan yang dihidangkan di depan kita ternyata semuanya makanan yang kita tidak suka, di depan sana ternyata ada makanan yang kita suka, maka boleh jamaah sekalian, tapi dengan adab. Adabnya bagaimana? Minta orang yang di sebelah sana untuk dipindahkan ke tempat kita. Nah, jadi bukan kita yang ke sana, tapi kita minta. Makanya bagus juga itu kalau ada meja bundar itu jamaah sekalian yang bisa keliling itu.
Nah, itu keren itu. Jadi bisa diputar-putar, makanan yang di ujung sana bisa diputar ke tempat kita. Nah, itu bagusnya. Jadi hukumnya boleh jamaah sekalian meminta. Karena Nabi SAW sendiri dalam hadis yang sahih riwayat Tirmizi, Nabi itu jamaah sekalian kalau dihidangkan makanan satu nampan seperti ini, kanan Nabi SAW yatatabba'u al-kithan. Nabi itu ternyata kalau beliau dihidangkan makanan jamaah sekalian, Nabi itu suka cari-cari mana ini labunya. Kitha itu jamaah sekalian labu. Jadi Nabi itu kalau dihidangkan makanan, beliau cari-cari mana ini labu. Katanya ada labu dihidangkan. Ternyata di antara makanan kesukaan Nabi SAW adalah apa? Labu. Dan labu itu jamaah sekalian ada keistimewaannya labu itu. Keistimewaan labu jamaah sekalian. Meskipun hadis-hadis yang seperti ini biasanya hadis-hadis palsu, tapi untuk hadis ini hadisnya sahih. Ya, ada hadis palsu jamaah sekalian dikatakan barang siapa apa itu al-bazinjanu shifaun min kulli da. Jadi terong itu hadisnya, bunyi hadisnya, terong itu adalah obat dari seluruh penyakit. Nah, itu luar biasa. Padahal hadisnya hadis palsu. Nah, ini hadis-hadis yang begini, hadis-hadisnya penjual sayur ini. Kata ulama kita. Jadi untuk melariskan dagangannya dan sebagainya dia buat-buat hadis palsu yang seperti itu. Tapi ini hadisnya sahih. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha beliau ketika selesai pernikahan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah itu waktu masih kecil jemaah sekalian dia kurus kering. Masih anak-anak kan, masih kecil. Maka apa yang dilakukan oleh Ummu Ruman, istrinya Abu Bakar, ibunya Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunya Aisyah kemudian dia kasih makan ini Aisyah radhiyallahu taala dua jenis makanan panas dan dingin. Nah, panas dan dingin. Apa makanannya jemaah sekalian? Yang pertama adalah kurma, itu makanan yang mewakili unsur panas karena kurma itu panas. Kemudian yang kedua kitha itu labu. Labu ini jemaah sekalian ini yang unsur dinginnya. Ada juga yang mengatakan jemaah sekalian al-khiyar itu timun. Nah, timun. Ada juga yang mengatakan begitu. Tapi ini antara labu dengan timun ini sama-sama unsur yang dingin. Nah, jadi ternyata sekarang ada buku itu jemaah sekalian ditulis tentang apa? Khasiat panas dingin. Nah, khasiat panas dingin. Maksudnya apa? Makanan-makanan yang mengandung unsur panas dan makanan yang mengandung unsur dingin itu bagusnya dimakan bersamaan. Nah, setelah Aisyah radhiyallahu beberapa waktu diberi makanan seperti ini jemaah sekalian, ternyata tiba-tiba langsung besar badannya Aisyah. Nah, makanya Nabi SAW akhirnya dukhul kepada Aisyah setelah badannya Aisyah menjadi besar, menjadi baik. Tapi bukan berarti bahwa Aisyah menjadi gemuk karena makan kurma, dengan makan timun atau makan labu. Tidak, kan itu tidak akan menggemukkan yang seperti itu. Tapi maksudnya makanan panas dingin ini jemaah sekalian ini yang akan menyehatkan tubuh kita. Jadi tubuh itu sehat. Kalau orang tubuhnya sehat, maka makan semakin bagus. Nah, makanya jemaah sekalian, tapi bukan berarti kita makan panas dingin, minum kopi dengan es krim. Nah, bukan begitu. Itu kan panas dingin juga jemaah sekalian. Tapi bukan itu maksudnya. Maksudnya bahwa makanan itu memang unsurnya unsur panas. Contoh misalnya daging itu unsur panas. Kemudian kita campur dengan makanan yang dingin, misalnya seperti sayur-sayuran misalnya. Itu kan panas dingin itu. Ya, atau misalnya kita ambil daging ikan. Jadi daging misalnya daging sapi dengan daging ikan. Ini unsur panas dingin ini. Dan bagaimana itu hukumnya? Katanya ada hadis yang mengatakan bahwa tidak boleh menggabung makanan dari darat dengan dari laut. Nah, ini hadisnya tidak ada hadis yang seperti itu. Nah, itu memang diceritakan jamaah sekalian dan banyak itu kutipan-kutipan di Facebook, di apalah dan sebagainya. Katanya Nabi melarang untuk menggabungkan makanan dari darat dan makanan dari laut. Dan itu tidak ada satupun hadis yang menjelaskan seperti itu. Jadi hukumnya boleh. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk di antara adab di dalam agama Islam adalah wat tasmiyatu indal ibtida. At-tasmiyah maksudnya mengucapkan basmalah ketika kita ingin memulai sesuatu. Nah, ini meskipun semua hadis ini kata Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan semua hadis yang mengatakan atau menjelaskan
seluruh urusan yang tidak dimulai dengan pujian kepada Allah atau bismillah, maka amalan itu akan terputus dari rahmat Allah. Ini hadisnya, semua hadis yang berbunyi seperti ini hadisnya lemah. Semua hadisnya lemah. Nah, seperti hadis kullu amrin dhimalin la yubda'u bil basmal atau bil hamdalah fahuwa aqta. Itu hadisnya, semua urusan yang tidak dimulai dengan basmalah atau pujian kepada Allah, maka amalan itu terputus. Artinya terputus dari pahala, tidak mendapatkan pahala dan seterusnya. Ini kata Imam Ahmad, semua hadis yang model-modelnya begini jamaah sekalian itu hadisnya lemah. Dan tidak ada satupun yang bisa dijadikan sebagai landasan amalan. Hanya saja ada hadis-hadis jamaah sekalian yang memang Nabi SAW perintahkan kita untuk baca basmalah. Contohnya pada saat kita ingin makan. Nah, itu memang jamaah sekalian Nabi perintahkan kita untuk membaca basmalah. Nah, oleh karena itu ini tetap dia menjadi anjuran jamaah sekalian, karena memang meskipun hadis-hadisnya itu lemah, tapi tetap para ulama fikih menjadikan dia sebagai dalil untuk memulai amalan-amalan kita dengan membaca basmalah. Kemudian walhamdu indal farah. Nah, mengucapkan hamdalah setelah selesai. Jadi kalau kita pakai baju baca basmalah, kemudian melepaskan baju pakai alhamdulillah dan seterusnya. Ya, selesai menggunakan sesuatu maka dengan membaca alhamdulillah. Kemudian walhamdu ba'dal itas. Di antara adab juga adalah memuji kepada Allah setelah kita bersin. Nah, ini juga. Kata ulama kita, kenapa kita memuji Allah setelah bersin? Karena ternyata seorang yang bersin itu jamaah sekalian, bersin itu pertanda bahwa badannya sehat. Nah, orang bersin itu jamaah sekalian tanda bahwa badannya Badannya sehat. Berbeda dengan orang yang menguap. Orang menguap itu jemaah sekalian adalah tanda bahwa dia sedang berada dalam dalam keadaan malas. Orang menguap. Karena ternyata menguapnya seseorang itu jemaah sekalian tanda bahwa oksigen di dalam kepala itu sangat minim, sangat kurang. Makanya dia butuh untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya, bukan menggunakan hidung tapi menggunakan mulut. Itu makanya Nabi SAW mengatakan at-tafa'ubu minasyaiton. Jadi menguap itu jemaah sekalian itu dari syaitan. Nah, tanda seseorang itu sedang berada dalam keadaan kondisi yang lemah, kondisi yang malas, tidak semangat dan seterusnya, itu menguap. Tapi kalau orang bersin itu jemaah sekalian bisa dicoba itu. Kalau kita pas mau bersin tidak jadi, wah itu setengah mati itu. Pas kita mau bersin kemudian tidak jadi bersinnya, itu tidak enak betul itu dirasa. Tapi berhasil bersihnya jamaah sekalian, itu badan terasa plong, ya. Hidung itu tenggorokan, kemudian kerongkongan hidung dan sebagainya itu terasa plong dan lebih bersemangat. Makanya kita diperintah oleh Nabi SAW untuk mengucapkan alhamdulillah. Kemudian di antara adab juga adalah wa tashmitul atis idza hamidallah. Kalau ada orang yang bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita doakan dia. Nah, ini adab. Ya, ini adab, hukumnya sunnah dan bukan wajib. Dalam hadis Nabi mengatakan idza atisa ahadukum falyaqul alhamdulillah. Kalau ada yang bersin di antara kita, maka ucapkan alhamdulillah. Fa idza qala lahu alhamdulillah falyaqul lahu akhuhu yarhamukallah. Kalau orang yang bersin itu membaca alhamdulillah, maka saudaranya yang dengarkan itu bacaan alhamdulillah, dia doakan yarhamukallah, semoga dirahmati oleh Allah. Kalau didoakan seperti itu oleh temannya, maka dia balas oleh orang yang bersin itu yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki urusan kalian. Jadi ini indahnya agama Islam ya mas kalian, meskipun amalan ini jangan dipakai di dalam sholat. Karena pernah ada sahabat yang mengamalkan ini dalam ibadah sholat. Makanya muncul itu hadis Nabi SAW, sesungguhnya ibadah sholat itu di dalamnya hanya ada zikir, doa dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamas la yasluhu fiha kalamun nas. Jadi tidak boleh ada perkataan manusia di dalam ibadah sholat. Karena pernah ada sahabat begitu, ada sahabat yang bersin sementara sholat berjamaah, ada sahabat yang bersin, dia amalkan ini hadis, alhamdulillah, dibalas sama temannya, yarhamukallah.
Ini sementara sholat berjamaah. Kemudian dibalas lagi, ya hadikumullah mislu barakum. Nah, langsung ditegur sama Nabi selesai sholat. Kenapa ada yang begitu tadi itu? Kata Nabi SAW, ini ibadah sholat tidak boleh ada perkataan dan ucapan manusia di dalamnya. Ini kan ucapan manusia ini saling mendoakan, tidak boleh. Dalam sholat itu hanya ada zikir, puji-pujian kepada Allah, bacaan Quran dan doa. Nah, makanya ditegur langsung oleh Nabi SAW. Termasuk diantara adab juga jemaah sekalian adalah iyadatu al-marid. Nah, menjenguk orang yang sakit. Nah, makanya di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, hadis qudsi, Allah SWT berfirman, dia berfirman kepada hamba-hambanya, wahai hamba-hambaku, kenapa kalian tidak menjenguk saya kalau saya sedang sakit? Ini bukan berarti Allah itu sakit jemaah sekalian, tapi artinya bahwa kenapa ada saudara-saudara kita yang sakit kemudian kita tidak datang menjenguknya, karena Allah Subhanahu wa taala sangat dekat kepada hamba-hambanya yang sedang yang sedang sakit. Nah, oleh karena itu Nabi perintahkan kita memang untuk menjenguk orang yang sakit. Makanya dalam hadis yang sahih Nabi bertanya, siapa di man asbaha minkum wa qad ada maridan? Siapa di antara kalian yang masuki waktu pagi sedangkan dia sudah menjenguk orang yang sakit? Kata Abu Bakar, saya. Siapa di antara kalian yang memasuki waktu pagi yang sudah bersedekah? Kata Abu Bakar, saya. Siapa di antara kalian yang memasuki waktu pagi dan dia sudah menyelenggarakan jenazah saudaranya? Kata Abu Bakar As-Siddiq, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tidak berkumpul amalan-amalan ini pada seseorang di sebuah hari kecuali Allah masukkan dia ke dalam surga. Nah, makanya ini mengunjungi orang yang sakit penting untuk kita lakukan juga jamaah sekalian, untuk khususnya apabila mereka itu adalah orang-orang yang bagian daripada keluarga kita, orang dekat, sahabat-sahabat kita dan seterusnya. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin pelajaran kita. Masih ada banyak di sini poin-poin yang disebutkan, bagian daripada adab-adab Islamiyah yang diajarkan oleh agama kita. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa selesaikan pembahasan-pembahasan yang berikutnya. Demikian pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.